Ya oke Ki, ini kita saya tertarik nih sama kita pembahasan kita tadi seputar kodam seperti itu. Nah, jadi kan kodam saya lihat itu ke banyak orang sepertinya yang minat sama kodam. Minat. Nah, mungkin mereka pikirnya, wah aku pengen kaya minta biar dibantu kodam, pengen lancar dibantu kodam gitu. Nah, saya tahu beberapa banyak orang dan ada juga beberapa pakar spiritual itu memang seperti menyediakan kodam dan orang itu ingin gimana ya, ingin pasang kodam seperti itu. Ingin merasakan manfaat begitu, lebih jago ya kan? Merasakan manfaat dengan banyak tujuan seperti itu. Nah, kita kan tidak tahu apa yang dipasangkan sebenarnya seperti apa kan, yang dipasang dari ahli spiritual tersebut seperti itu. Nah, apakah nanti ada dampak kalau kita dampak baik, kita bicara dulu tentang dampak buruknya. Apa kita pasti tujuannya mungkin beragam, kita anggap aja tujuannya untuk kebaikan. Nah, seperti itu. Apakah nanti walaupun kita tujuannya kebaikan, apakah nanti semua kita pasang kodam itu apakah ada dampak negatifnya terhadap diri kita seperti itu? Iya. Jadi gini Mas, pasang kodam itu kayak kita ngecas HP. Kita ngecas HP, katakanlah HP kita baterainya tinggal 50% ya. Kita ngecas dengan waktu ya katakanlah setengah jam itu baru bisa penuh. Tapi kalau orang pasang kodam tiba-tiba langsung penuh. Berarti kayak dipaksa gitu. Dipaksa. Jadi kemampuan spiritualnya ya katakanlah apapun itu auranya akan lebih bagus secara paksa. Nah, itu bantuan. Nah, di depan saya mengatakan di sini ya, Mas. Dari depan sini saya mengatakan bahwa kodam ya. Kalau kita berbicara kodam itu terkadang itu mereka itu ada yang diinginkan dari manusia. Berarti kayak timbal balik seperti itu. Iya, betul. Dia mau menolong kita asal ada sesuatunya. Uniknya ada kodam yang meminta kita agar kita lebih beriman. Ada juga. Begitu. Bahkan ada guru saya mengatakan kalau ditanya jin itu ya ada yang baik sekali. Ya, tapi kan kita disuruh yang baik-baik. Kamu jangan lupa sholat, kamu harus mengaji, kamu harus berbakti kepada orang tua, tolong sesama. Guru saya pernah diberi pesan oleh jin semacam itu. Nah, berarti jinnya ini bagus, gitu loh. Jadi memang ada beberapa ya keunikan, ada faktanya bahwa jin itu terkadang menggiring kita ke arah yang benar. Entah itu di belakangnya saya tidak tahu. Tapi ada juga yang langsung menjerumuskan orang itu menjadi dia lebih serakah, sombong, ya kan? Ya, tema kali ini kan pasang kodam. Ya, banyak kok Mas di WA saya juga tanya, Ki, bisa nggak pasang kodam ini, Ki? Nah, saya tanya dulu tujuannya apa. Kalau dia mengatakan saya ingin jadi kebal, Ki. Jelas, kodam yang membuat orang kebal itu kodam hitam. Pasti hitam. Nah, sekarang kenyataannya Mas, orang kebal dipakai untuk apa zaman sekarang? Ya kan? Apakah untuk menolong orang seperti Superman? Kan enggak. Apakah untuk penegak hukum? Ya kan? Tidak. Penegak hukum cukup pakai teknologi sekarang sudah bisa. Gitu loh. Nah, buat apa untuk kekebalan sekarang ini kan? Tidak logis kalau menurut saya. Nah, kemudian ada juga yang dilakukan beberapa orang untuk pasang kodam agar dia lebih memiliki kemampuan spiritual. Mohon maaf, misal bisa lihat alam gaib, ya kan, punya kemampuan yang aneh-aneh. Nah, itu pun terkadang kalau orangnya ini salah memasang kodam, ya tadi kodam hitam yang masuk. Berarti ya kan? Kita nggak boleh sembarangan gitu ya? Tidak boleh sembarang. Nah, jadi saran saya yang pertama Mas ya, kalau saya mengatakan gini, kalian semua nggak boleh pasang kodam, itu saya sendiri pribadi mengatakan, wah saya nggak bisa melarang. Karena setiap manusia itu punya kemauan sendiri-sendiri, punya kemampuan untuk menanggung resiko mereka. Juga punya ketertarikan tertentu kepada hal-hal. Betul. Wah, katakanlah saya mengatakan sama 10 orang lah, kalian itu harus jadi orang yang baik. Tentu nggak bisa Mas, nggak bisa. Walaupun ditakut-takutin dengan resiko, kamu masuk neraka loh. Terkadang manusia itu nggak takut Mas. Karena dia, ya saya pribadi mengatakan manusia itu egois lah.
ya ada keegoisan untuk melakukan ini ya terserah. Yang penting mereka tahu resikonya, ya resikonya masing-masing. Kemudian saran ya saya katakan, lihat dulu mau pasang itu pasang untuk apa tujuannya. Tujuannya untuk apa dulu, ya. Tolong pikirkan betul-betul yang kalian pasang, manfaat apa yang kalian inginkan itu manfaat egois Anda atau manfaat untuk keseluruhan. Saya kepingin untuk melihat hantu. Nah ini kan nggak ada gunanya kan Mas. Saya kepingin menjadi lebih beriman agar saya bisa menolong orang. Saya bisa lebih mengimani adanya makhluk lain ciptaan Allah. Ya itu mungkin suatu apa ya namanya hajat yang normal ya biasanya normal, tapi ya boleh penasaran. Tapi harus benar Mas. Kalau dia sudah bisa katakanlah melihat, ya dia harus membuktikan mau lebih beriman. Dan juga harus tetap ya, soalnya kan dunia sana juga tidak seindah dunia kita. Takutnya terjerumus tadi. Iya, ya tujuannya untuk apa? Ya kalian memasang kodam. Yang kedua, lihatlah orang yang memberi Anda kodam. Lihatlah ya backgroundnya apa, ya kan backgroundnya apa, keilmuannya bagaimana, kalau bisa guru-gurunya siapa, semacam itu. Sembarangan intinya. Ya sembarangan. Orang yang sekiranya dia bisa masang kodam. Bahkan gini Mas, ada fenomena unik ya. Banyak anak muda yang langsung masuk ke Facebook ya. Nah saya juga main Facebook. Ada beberapa anak muda yang ingin pasang kodam, ada orang yang nawari kodam untuk pemikat wanita lawan jenis akan kelepek-kelepek. Nah, ya orangnya yang ngasih penawaran itu nggak ada wujudnya Mas. Cuma gambaran ambil di YouTube, gambaran ambil di Google, dikasih foto dia menawarkan, diajak video call nggak mau. Nah ini ya tanda-tanda orang semacam ini kan, ini kita berbicara sama siapa kan nggak kelihatan kan Mas. Ya, enggak. Minimal harus ada orangnya jelas, komunikasinya lancar ya. Kalau bisa ya ketemu langsung malah. Ya boleh, enggak masalah, boleh. Itu sarannya saya ajarkan. Kalau kalian mau berguru, lihat dulu gurumu itu siapa. Harus paham dia itu bagaimana, ya keilmuannya bagaimana. Semuanya harus benar, jelas. Jadi kesimpulannya orang untuk gimana? Untuk saudara semua yang memang ingin pasang kodam ya jangan pasang sembarangan. Asal-asalan. Tapi bukan serta-merta saya membolehkan loh Mas ya. Tolong pikirkan betul-betul. Tolong pikirkan betul-betul. Apa berguru dengan siapa seperti itu ya. Dan juga nanti ya semuanya kan juga pasti mungkin ada konsekuensinya juga ya. Betul. Risiko juga itu dipikirkan baik-baik dan ya nanti takutnya nanti bukan malah berimbas baik malah ke berimbas buruk. Betul sekali. Dan nanti malah kalau berimbas buruk ya malah tambah beres-beres nanti hidupnya gitu. Seperti yang saya katakan tadi loh Mas, di depan tadi kan kodam ataupun jin kan bisa saja mempengaruhi kita kalau kita salah pilih. Gitu. Tapi kalau menurut bagus itu kita sebaiknya pasang atau tidak sih? Kalau saya pribadi ya jujur jangan, nggak usah. Jangan ya, lebih bahaya. Tapi terkadang kalau kita nggak pasang kodam ya. Kemampuan spiritual kita meningkat, ya ada saja yang ngikut. Tapi kalau belajar ilmu spiritual tuh belum tentu kodam ya Ki? Belum tentu, ada jinnya. Bahkan ada beberapa guru yang setuju bahwa kalau kita mengamalkan amalan dari Al-Quran, terkadang ada juga yang ngikut jin. Nah, kalau itu berarti kodam. Kita tidak meminta, tapi kita diikuti disukai atau mungkin ya dijaga seperti itu ya. Betul sekali ke itu Mas. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sama-sama Mas.